persidangan ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, pemeriksaan persidangan. Yang ketiga, tahap pembacaan putusan. Tahap pemeriksaan pendahuluan ada 3 tahap. Yang pertama, pemeriksaan administrasi pengadilan. Yang kedua, dimisal prosedur oleh Ketua PT UN berdasarkan pasal 62 ayat 1 dalam rapat permusyawaratan. Ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan dalam hal yang pertama, pokok gugatan tersebut yang ternyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Dan E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Pemeriksaan persiapan pasal 63 ayat 1. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang jelas. Ayat 2. Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Poin B. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Ayat 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat A huruf A penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Ayat 4. Terdapat putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru. Yang kedua, poin 2, tahapan pemeriksaan persidangan pasal 74A pembacaan gugatan. Ayat 1, pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. B. Pembacaan jawaban. Ayat 2, hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing. Pasal 75 replik. Ayat 1, penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat dan hal tersebut harus oleh hakim. Deduplik. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Pembuktian pasal 100 ayat 1 alat bukti ialah yang pertama surat atau tulisan, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga keterangan saksi, yang keempat pengakuan para pihak, yang kelima pengetahuan hakim. Ayat 2, keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Kesimpulan pasal 97 ayat 1, dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Ayat 2, setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Ayat 3, putusan dalam musyawarah majelis dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil permukatan oleh bulat kecuali
jika diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Ayat 4, apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak dapat dihasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Ayat 5, apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka terakhir hakim ketua majelis yang menentukan. Ayat 6, putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. Ayat 7, putusan pengadilan dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, gugatan gugur. Ayat 8, dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Ayat 9, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 berupa pencabutan keputusan tata usaha negara bersangkutan atau pencabutan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru, atau C, penerbitan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 ayat 10. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dapat pembebanan ganti rugi. Ayat 11, dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 8 menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan ayat 10 dapat disertai pemberian rehabilitas. Putusan pengadilan pasal 108 ayat 1, putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan. Perintah hakim ketua sidang salinan putusan untuk disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Ayat 3, tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan pembacaan putusan. Pasal 108, putusan dapat dianggap sah dan benar ketika terbuka untuk umum. Ketika salah satu pihak tidak hadir atau kedua belah pihak tidak hadir pada pembacaan putusan, maka putusan itu tetap dilanjutkan. Hakim memerintahkan untuk memberikan atau menyampaikan salinan putusan kepada pihak yang berperkara. Yang keempat, ketentuan yang dimaksud itu tidak dilakukan, maka putusannya dianggap tidak sah dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Audio Jungle.